Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 114, tanyakan apa saja yang kamu inginkan. Seharusnya tidak apa-apa karena dia akan memegang jabatan itu untuk sementara. Kemudian, kita akan mengadakan rapat dewan lagi untuk memilih CEO baru. Para pemegang saham setuju dengan keputusan itu. Saya merasa bahwa Tuan Mu Xiao adalah pemuda yang cakap. Dia seharusnya mampu memegang jabatan itu. Kemudian, hampir diputuskan bahwa Tuan Mu Xiao akan menjadi CEO sementara. Di sisi lain, papamu tampak kalah dan sedih. Matanya dipenuhi kebencian. Dia jelas marah karena dipecat. Matanya tampak tajam saat menatap Su Zipei dan Mu Qi. Ia ingin sekali mencabik-cabik mereka. Namun, semakin papamu membenci mereka, semakin bahagia mereka. Itu karena bajingan itu hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Sekarang setelah dia dikalahkan dan kehilangan kekuasaannya, itu sama saja seperti memberinya surat perintah hukuman mati. Kalau begitu, lebih baik kau serahkan saja tugasmu kepada adikmu. Mulai sekarang, kau dilarang masuk ke grupmu kecuali untuk menghadiri rapat dewan. Kakekmu berkata kepada papamu, jika kau sadar bahwa kau salah, kau akan berperilaku baik dan tinggal di rumah. Jika kau masih keras kepala, jangan salahkan aku jika aku tidak mengakuimu lagi. Papamu sangat menderita. Sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa ia telah dikalahkan. Tetapi, apalagi yang dapat dilakukannya mengingat ada begitu banyak orang yang memperhatikannya saat itu. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja, terutama kalian berdua. Papamu mengancam para pemegang saham, terutama Mu Qi dan Su Zipei. Kemudian, dia meninggalkan ruang rapat. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibirnya. Apalagi yang dia inginkan. Mu Qi menatap Su Zipei. Dia tahu bahwa papamu tidak akan menyerah begitu saja. Mereka tidak takut karena orang yang sangat mereka sayangi. Kakekmu tampak sudah sangat tua setelah pertemuan itu. Ia berkata kepada Su Zipei ketika hampir semua pemegang saham telah meninggalkan ruang pertemuan, sekarang, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bisakah kamu memaafkan kami? Tapi, aku khawatir putramu tidak akan membiarkan kita pergi. Kata Su Zipei kepada kakekmu. Memang benar bahwa kita para wanita tidak bisa berbuat banyak. Tapi, kita akan mempertaruhkan segalanya jika kita dipaksa. Aku ingin dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun yang dia suka di dunia ini. Kamu juga harus memaafkan Sue Er. Mereka tidak pernah berencana untuk merencanakan apapun terhadap Mu Tang Sue selama dia meninggalkan mereka sendiri. Dia tidak bisa pergi ke sekolah dan tidak ada seorang pun di sisinya yang mendukungnya. Dia tidak mengancam Mu Qi. Namun, hanya ada beberapa orang di dunia ini yang suka melakukan hal-hal di luar kemampuan mereka. Mu Qi menatap Su Zipei dan tidak berkata apa-apa. Kakekmu juga tidak berkata apa-apa. Dia berdiri dan meninggalkan grupmu. Tak lama kemudian, hanya ada beberapa orang yang tersisa di ruang rapat. Su Zipei menghentikan Tuan Mu Xiao. Saya ingin menanyakan sesuatu. Nyonya Su, tanyakan saja apapun yang Anda inginkan. Tuan Mu Xiao tidak berani meremehkan Mu Qi dan Su Zipei sekarang. Dia tidak dapat memenuhi keinginannya selama bertahun-tahun tetapi kedua wanita ini membantunya untuk mencapai mimpinya. Saya berutang budi kepada Anda sekarang, bukan? Ketika kau membalas bajingan itu tadi, aku mendengarmu menyebut Tuan Muda Sen. Apa kau tahu hal lain tentangnya? Bisakah kau memberitahuku? Rahasia macam apa yang ada di antara mereka berdua? Tuan Mu Xiao tertawa pelan setelah mendengar apa yang dikatakannya. Dia membalas, kenapa kamu tidak menyadarinya? Bukankah adik iparku sudah memberitahumu tentang itu? Tidak, dia tidak pernah menceritakan apapun tentang itu kepadaku. Tuan Muda Sen, Sen Jianchuan adalah sahabat karib kakak laki-laki saya. Namun, saya mendengar bahwa kakak ipar saya cukup dekat dengannya sebelumnya. Namun, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Saya pikir Anda menyadari fakta bahwa keluarga Sen adalah keluarga yang kuat dan berpengaruh. Saat itu, kakak ipar saya hanyalah seorang pekerja kantoran. Mustahil baginya untuk diterima oleh keluarga Sen. Mereka selalu berkumpul dan bermain golf. Tetapi, saya tidak tahu mengapa suatu hari saudara laki-laki saya pulang ke rumah dan memohon persetujuan ayah saya. Dia ingin menikahinya. Tentu saja, ayah saya tidak mengizinkannya pada awalnya, tetapi dia terpaksa melakukannya karena saudara perempuan Anda sedang hamil saat itu. Adikmu sedang hamil saat dia masuk ke keluargamu. Kemudian, Qi dan Mu Tang Sue lahir. Namun, Tuan Muda Sen mengalami kecelakaan tak lama setelah itu. Dia masih terbaring di rumah sakit sekarang. Dia juga hampir tidak bernyawa. Kakakku sangat menghargai kepentingannya. Mengapa dia mau menikahinya padahal dia hanya seorang pekerja kantoran tanpa latar belakang yang kuat? Itu sangat membingungkanku. Dia mungkin sangat mencintainya saat itu. Tapi, kita tidak tahu mengapa dia menjadi begitu dingin terhadapnya setelah itu.
Entah kenapa, kami merasa bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan Tuan Muda Sen. Selain itu, kami tahu bahwa saudaraku adalah orang yang kejam dan buas. Jadi, kami menduga bahwa dia mungkin ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada Tuan Muda Sen. Tentu saja ada beberapa rahasia antara saudara laki-lakiku, saudara iparku, dan Tuan Muda Sen. Kau baru saja mendengarnya, bukan? Dia mengakuinya dalam hati. Setelah mendengarkan Tuan Mu Xiao, Su Zipei kini memiliki gambaran kasar di benaknya. Dia berdiri dan berjabat tangan dengannya. Terima kasih, saya pasti akan mempertimbangkannya. Tidak mudah untuk melihat ke masa lalu. Jika kamu membutuhkanku, telepon saja aku. Lagi pula, Kiki, ayahmu bukanlah orang yang baik. Tapi, pamanmu cukup baik padamu, kan? Mu Kiki tersenyum. Namun, dia tidak pernah merasakan ketulusan dari siapapun di keluargamu. Terima kasih, Paman. Aku tidak tahu di mana bajingan itu bersembunyi sekarang. Tolong minta seseorang untuk mengantar kami keluar. Kamu jauh lebih dewasa sekarang setelah hidup di luar rumah dan menghadapi berbagai macam tantangan. Sekarang, cara berpikirmu sudah seperti orang dewasa. Kemudian, Tuan Mu Xiao memerintahkan para sekuritas untuk mengawal mereka keluar dari grupmu. Namun, mereka melihat papamu menghancurkan barang-barang di sekitar kantornya saat mereka pergi. Oh, apakah dia mulai kehilangan keberaniannya sekarang? Kalau hasil denanya keluar, kau pasti gila. Su Zipei meramalkan hal itu dalam hatinya. Bibi, ayo pergi, kata Mu Kiki pada Su Zipei. Su Zipei menganggukkan kepalanya dan meninggalkan grupmu bersama Mu Kiki. Tuan Mu Xiao mengantar mereka keluar. Ketika mereka sampai di pintu masuk, Mu Kiki berkata kepada Tuan Mu Xiao, Paman, bukankah sudah waktunya mengganti resepsionis? Tuan Mu Xiao tahu apa maksudnya. Dia menganggukkan kepalanya. Ya, aku mengerti apa yang kau katakan. Dasar anak nakal. Kau tidak akan melihatnya lagi saat kau datang ke sini. Dia tidak tahu bagaimana cara menghargai orang lain. Jelaslah bahwa dia akan dihukum karenanya. Mu Kiki menghela napas lega setelah mereka meninggalkan grupmu. Bibi, aku sangat gugup. Aku hampir berpikir bahwa kita tidak akan bisa mengalahkan bajingan itu. Tidakkah kau tahu betapa cerdasnya Tuan Muda Seng? Dia sudah meramalkan segalanya. Tentu saja, bajingan itu akan mengambil kesempatan lain untuk melawan. Namun, dia tidak akan pernah tahu siapa musuhnya yang sebenarnya, Su Zipei mencibir. Aku hanya berharap adikku akan melindungi kita jika dia mengetahuinya di surga. Bibi, ayo pulang. Aku ingin bertemu Xiao Xiao sekarang.